Berprasangka buruk kepada Allah merupakan bentuk cemooh atau ingkar pada takdir Allah. Misal, dengan mengatakan seharusnya kejadiannya begini dan begitu, atau ucapan, kok rezeki saya akhir-akhir ini seret terus ya, lagi apes memang. Nah, bentuk ucapan-ucapan seperti ini artinya orang tersebut adalah berprasangka buruk kepada Allah, baik yang berkaitan dengan dirinya sendiri maupun dengan orang lain. Tidak ada yang dapat menghindari dari prasangka buruk ini kecuali orang-orang yang memahami nama dan sifat-sifat Allah. Nah, maka karena itu selayaknya seseorang yang berakal, yang mau membenahi diri, harusnya dia memperhatikan permasalahan ini dan mau bertobat serta memohon ampun kepada Allah terhadap prasangka buruk yang telah dia lakukan. Nah, kalau kita lihat dari ayat tadi, itu sangat jelas sekali bahwa Allah melarang kita jauhi prasangka buruk kepada Allah. Jauhi juga artinya bukan hanya kepada Allah ya, kita juga harus menjauhi prasangka buruk kita kepada sesama muslim. Nah, sikap ini merupakan sikap orang-orang jahiliyah, di mana pada saat itu mereka merupakan suatu bentuk kekufuran yang dapat menghilangkan atau mengurangi tauhid seseorang. Allah berfirman, mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah seperti sangkaan jahiliyah. Mereka berkata, apakah ada bagi kita barang sesuatu atau hak campur tangan dalam urusan ini? Katakanlah, sesungguhnya urusan itu seluruhnya di tangan Allah. Mereka menyembunyikan dalam hati mereka apa yang tidak mereka terangkan kepadamu. Mereka berkata, sekiranya ada bagi kita barang sesuatu hak campur tangan dalam urusan ini, niscaya kita tidak akan dibunuh atau dikalahkan di sini. Katakanlah, sekiranya kamu berada di rumahmu, niscaya orang-orang yang telah ditakdirkan akan mati terbunuh itu keluar juga ke tempat mereka terbunuh. Dan Allah berbuat demikian untuk menguji apa yang ada dalam dadamu dan untuk membersihkan apa yang ada di dalam hatimu. Allah Maha mengetahui isi hati manusia, isi hati. Ini di dalam surat Al-Imran ayat 154. Nah, dari sini kita bisa melihat ya, dan kita harus mengetahui bersama bahwa prasangka buruk kita kepada Allah itu dapat terjadi pada 3 hal. Berprasangka buruk bahwa Allah akan melestarikan kebatilan dan menumbangkan al-haq atau kebenaran. Hal ini sebagaimana prasangka orang-orang musyrik atau orang-orang munafik. Yang tadinya Allah juga berfirman di dalam surat Al-Fat ayat 12 ya. Tetapi kamu menyangka bahwa Rasul dan orang-orang mukmin tidak sekali-sekali akan kembali kepada keluarga mereka selama-lamanya atau terbunuh dalam peperangan. Dan syaitan telah menjadikan kamu memandang baik dalam hatimu persangkaan itu. Dan kamu telah menyangka dengan sangkaan yang buruk dan kamu menjadi kaum yang binasa. Nah, inilah yang dikatakan bahwa perbuatan seperti ini tidak pantas kita tujukan kepada Allah. Karena tidak sesuai dengan hikmah Allah, bahwa Allah janjinya benar. Inilah persangkaan atau prasangka orang-orang kafir, dan tempatnya tidak lain adalah neraka Wail atau neraka Jahanam ya. Nah, itulah yang dikatakan di dalam ayat ini bahwa mereka orang-orang kafir, orang munafik, orang-orang jahiliyah zaman dahulu yang membuat persangkaan kepada Allah dan Rasulnya. Nah, kalau kita mengingkari kadar Allah ya, mengingkari kadar ataupun kadar Allah, yaitu dengan menyatakan bahwa ada sesuatu yang terjadi di alam ini yang di luar kehendak Allah dan takdir Allah. Nah, ini artinya berarti kita tidak percaya kepada iman kepada kadar dan kadar Allah. Nah, kelompok-kelompok orang seperti ini dikatakan dengan kelompok Qadariyah. Dia tidak percaya kepada takdir Allah. Nah, mengingkari adanya hikmah yang sempurna dari takdir Allah, ini adalah tidak dibenarkan ya, tidak dibenarkan karena Allah sangat melarang sekali kalau kita bersangka buruk kepada Allah.
Nah, apa hukumnya prasangka buruk? Nah, tadi juga sudah kita katakan, ya kita sudah katakan di dalam surat Al-Fat tadi, ya orang berprasangka buruk itu sama dia dengan orang-orang kafir atau orang munafik, orang-orang musyrik, maka hukumannya adalah dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Kemudian kita lihat lagi di dalam surat Al-Hujurat, ya tadi sudah kita sebutkan juga bahwa Allah sudah berfirman, hai orang-orang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, karena sesungguhnya sebagian tindakan berprasangka itu adalah dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Nah, di sini juga kita lihat bahwa ayat ini diawali dengan perintah, yaitu kalimat perintah agar kita kita harus menjauhi prasangka buruk kita, karena itu adalah merupakan perbuatan dosa. Nah, di dalam ayat ini juga terdapat larangan untuk berbuat tajassus. Ya, tajassus itu adalah mencari-cari kesalahan orang lain atau menjelekkan kesalahan-kesalahan orang lain. Nah, biasanya hal ini terjadi efek dari prasangka buruk kita kepada orang lain, ya, atau kepada Allah ataupun kepada manusia yang lain. Nah, ini tidak dibenarkan, ya, bahwa kita mencari-cari, mencukil-cukil kesalahan-kesalahan orang lain. Ini tidak boleh, ya. Sebagaimana Rasulullah bersabda, berhati-hatilah kalian dari tindakan berprasangka buruk, karena prasangka buruk adalah sedusta-dusta ucapan. Janganlah kalian saling mencari berita kejelekan orang lain, saling memata-matai, saling mendengki, saling membelakangi, dan saling membenci. Jadilah kalian hamba-hamba yang bersaudara. Kemudian hadis berikutnya, janganlah engkau berprasangka buruk terhadap perkataan yang keluar dari saudaramu yang mukmin, kecuali dengan persangkaan yang baik. Dan hendaknya engkau selalu membawa perkataannya itu kepada prasangka-prasangka yang baik. Nah, di sini kita bisa melihat, memang Allah dan Rasulullah mengajarkan kepada kita, memberikan petunjuk kepada kita bahwa kita tidak boleh untuk berprasangka buruk, ya. Selalulah kita berada dalam pikiran yang jernih, pikiran yang sehat, prasangka yang baik, ya. Apapun ke depannya kita harus berpikir berprasangka yang baik. Nah, cuman masalahnya ini tidak mudah kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, apalagi bunda-bunda ini, kita ini, ibu-ibu ini, ya. Pengen sekali kita itu menyelesaikan suatu masalah, seolah kita itu bisa tahu kira-kira ini mungkin begini, ini begini. Nah, kita sering menghubung-hubungkan hal-hal yang sebenarnya tidak benar. Nah, ini tidak boleh, ya Bunda, ya. Atau kadang-kadang begini, contohnya misalnya ibu punya anaknya masih kecil, ya, kebetulan anaknya belum bisa naik sepeda, tetapi tetangga sebelah punya sepeda. Nah, si anak ibu pengen sepertinya mau naik sepeda. Nah, tetangga tadi karena baik diberikannya dia untuk diberikannya kesempatan untuk naik sepeda. Kemudian ibu ngelihat langsung ibu keluar. Langsung ibu kan, jangan, nanti jatuh. Nah, ini adalah bentuk prasangka buruk kita kepada Allah. Ya. Karena apa? Karena kita merasa bahwa anak kita itu belum bisa naik sepeda, saat dia naik sepeda itu kita sudah berpikiran buruk, jangan, nanti dia jatuh. Nah, artinya apa, Bunda? Artinya kita sudah berprasangka buruk kepada Allah bahwa anak itu akan jatuh. Ya, bener deh. Belum 5 menit kita berhenti ngomong, anak itu jatuh beneran. Artinya apa pada saat itu? Pada saat itu prasangka buruk kita kepada Allah diijabah sama Allah. Jadi pada saat kita mengatakan nanti anak itu jatuh, nah Allah lari dari kita. Biarin deh, lo nggak percaya bahwa aku ini maha menjaga? Oke, silakan ku tinggalkan, silahkan. Mau jatuh emang gue pikirin. Nah, jatuhlah anak tadi. Saat anak itu jatuh, mulailah kita marah-marah, ya, mulailah kita kesal, ya. Kenapa? Karena kita merasa bahwa gara-gara ucapan kita anak itu jatuh, padahal tidak. Itu adalah prasangka buruk kita kepada Allah yang menyebabkan anak itu terjatuh.
Nah, harusnya bagaimana? Sebagai seorang ibu, saat anak kita mau naik sepeda, walaupun dia tidak bisa naik sepeda, kita hanya berucap kepada Allah, ya Allah, anakku belum bisa naik sepeda. Engkau maha penjaga, engkau maha pemelihara. Lindungi anakku ya Allah. Selamatkan dia ya Allah. Hamba serahkan keselamatannya kepadamu. La haula wala quwata illa billah wal azim. Udah, ibu udah asik aja dengan pekerjaan yang lain. Enggak usah dipikirin. Karena kita sudah serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya anak itu jatuh, kembali lagi kita katakan, ya Allah, jatuhnya anakku ini adalah atas kehendak-Mu. Hamba ikhlas. Maka anak tadi kalau memang luka ya kita ambil, kalau lukanya parah kita bawa ke rumah sakit. Artinya apa? Hati kita tetap tenang, karena kita tahu bahwa jatuhnya anak tadi adalah takdir Allah. Itulah yang dikatakan dengan takdir Allah yang sudah ditetapkan kepada kita pada hari itu dia akan jatuh. Maka kita terima dengan ikhlas. Nah, begitu ya Bunda cara kita untuk menghilangkan prasangka buruk. Bakar bin Abdullah Al-Muzani yang biografinya bisa kita dapatkan di dalam kitab Tahdid Al-Tahdid, dia berkata, hati-hatilah kalian terhadap perkataan yang sekalipun benar, kalian tidak diberi pahala, namun apabila kalian salah, maka kalian akan berdosa. Perkataan tersebut adalah prasangka buruk terhadap saudaramu. Gitu ya Bunda. Kemudian disebutkan lagi di dalam kitab Al-Hilyah yang ditulis oleh Abu Naim, bahwa Abu Kilabah Abdullah bin Yazid Al-Jurmi berkata, apabila ada berita tentang tindakan saudaramu yang tidak kamu sukai, maka berusaha keraslah mencarikan alasan untuknya. Apabila kamu tidak mendapatkan alasan untuknya, maka katakanlah kepada dirimu sendiri, saya kira saudaraku itu mempunyai alasan yang tepat sehingga dia melakukan perbuatan tersebut. Artinya kita selalu berprasangka baik. Ya, karena kalau prasangka baik itu walaupun tadinya saudaranya itu ada keinginan untuk berbuat jahat, tapi karena prasangka kita baik, maka baik yang akan terjadi. Begitu ya Bunda.